hidayah ya ada juga. Makanya kita harus mensyukuri semua yang kita terima itu. Dan salah satu bentuk syukur kita adalah beribadah, karena memang yang memberikan hidup kita ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ibadah adalah sholat, ada juga kurban, haji, umroh, dan seterusnya. Dan semua harus dilandasi dengan ketakwaan. Dan takwa fondasinya adalah ilmu, dan ilmu didapatkan di majelis ilmu yang disampaikan Quran dan Sunnah. Dan di antara ilmu yang paling utama adalah akidah. Dan di antara hal yang wajib diketahui oleh seorang hamba adalah mengenal Rabb-nya, mengenal nabinya, dan mengenal agamanya. Nah, dalam bab mengenal Rabb-nya sudah kita pelajari tentang rububiyahnya, tentang uluhiyahnya, dan kita masuk di asma wa sifatnya. Dan di antara asma wa sifatnya kita sudah membahas kemarin kalau Allah itu di langit, urutannya habis itu di langit sebelah mana kan gitu. Tapi kemarin sore materinya saya perbaiki, kita mundur dulu ke belakang sebelum di langit sebelah mana. Ternyata banyak dalil yang menunjukkan kalau Allah itu di atas. Jadi urutannya itu Allah di atas, berarti di atas mana? Berarti di atas itu di langit, nah langit sebelah mana? Maka ini saya bacakan dulu dalil-dalil tentang Allah itu di atas, karena nanti ada orang Islam itu yang gak paham kalau Allah itu di atas, akhirnya dia mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ada lagi yang mengatakan Allah itu di dalam hatiku. Ada lagi yang mengatakan Allah itu bersemayam di dalam diriku. Ada lagi yang mengatakan Allah itu turun menemui aku. Kok aneh-aneh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalil tegas yang menyatakan bahwasanya Allah itu di atas. Allah berfirman pada Quran surat An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut pada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Jadi Allah itu maha tinggi dan ada di atas kita, tidak pernah ada di bawah bersama kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat yang lain, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah yang maha berkuasa berada di atas hamba-hambanya. Sudah pintar itu dua. Kemudian ayat yang ketiga disebutkan bahwasanya sesuatu itu naik kepadanya. Kalau naik itu berarti kan ke atas, nggak ada naik itu ke bawah, itu nggak ada. Naik yang dimas, naik munggah, lantai 5, orang lantai 1, itu nggak mungkin. Allah berfirman pada Quran surat Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Rabb-nya, naik. Kemudian dalil berikutnya yang memiliki makna juga naik, tapi dengan kalimat yang lain, yaitu yas'ad. Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik, naik lagi. Nanti dalam hadis tentang Senin dan Kamis, amal-amal soleh itu naik di hari Senin dan Kamis. Dan Nabi juga pernah mengingatkan kita untuk tidak boleh mendolimi orang. Nabi bersabda, ittaqu da'watal madlum fa innaha tas'udu ila Allahi ka'annaha syararatun. Hati-hatilah terhadap doa orang yang terdolimi, karena doanya akan naik kepada Allah bagaikan percikan api, cepat munggah, begitu naik dia minta keburukan sama kita, untuk kita selesai. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lain menyatakan bahwasanya sebagian makhluk diangkat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 158, namanya diangkat itu berarti kan ke atas. Ke bawah itu namanya bukan diangkat, tapi dijatuhkan atau dikubur, dipendem. Allah berfirman, bal rafa'ahu Allahu ilaihi, tetapi yang sebenarnya Allah mengangkat dia, Isa Al-Masih, kepadanya. Makanya Isa itu di bumi diangkatnya ke langit. Kemudian pada ayat yang lain, Quran surat Al-Imran ayat 55 masih berkisah tentang Isa. Idz qala Allahu ya Isa
inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Diangkat berarti ke atas. Isa diangkat kepada Allah. Nah, Allah di atas, Isa ditarik ke atas. Kemudian dalam ayat yang lain Allah secara tegas menyatakan kalau Allah itu memiliki sifat al-ulu, tinggi, dan itu mutlak. Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, wa huwal aliyul azim. Dialah Rabb yang maha tinggi dan maha besar. Berarti Allah itu yang paling tinggi dan paling agung. Berarti nggak ada yang lebih tinggi dari Allah dan nggak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Quran surat Saba ayat 23, wa huwal aliyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi dan yang maha besar. Kemudian pada Quran surat Asy-Syura ayat 51, innahu aliyun hakim. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Bahkan ketika jenengan sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau wahai Rabb kami, Rabb saya yang maha tinggi. Artinya ketika kita menghayati semua kata-kata tadi, maka nggak akan ada celah sampai mengatakan Allah itu ada di mana-mana, bahkan bersama kita di bumi ini nggak ada ruang untuk kata-kata itu sebenarnya gitu. Tapi nggak tahu mereka kemudian pakai logika yang logikanya itu nggak masuk akal. Nanti ada bantahan-bantahannya paling belakang banget setelah membahas Allah itu di langit dan di langit sebelah mana, nanti baru kemudian ada bantahan-bantahan tentang orang-orang yang menyatakan Allah itu ada di mana-mana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan wahyu, Allah menyebutnya dengan kata turun, berarti dari atas ke bawah. Kan yang mewahyukan Allah, yang menerima manusia melalui malaikat. Allah, malaikat, manusia. Mereka makhluknya ada di bawah Allah. Maka Allah menggunakan kata turun. Apakah itu untuk Al-Quran atau yang lainnya? Allah menyebut pada Quran surat Az-Zumar, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitab Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Diturunkan. Nah, berarti yang menurunkan di atasnya kan gitu. Enteni kuno, sik kunciku keri, encalke, doke, nah, gitu kan. Kita misalnya di lantai 2, kita ambil kuncinya, kita lempar. Nah, berarti kan bendanya di atas kita turunkan. Sebenarnya ini bahasa-bahasa mudah, tapi kadang sama orang-orang tertentu itu dipersulit untuk dimahami dengan mudah. Kemudian pada Quran surat Ghafir ayat 2, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Diturunkan kitab ini Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kemudian Quran surat Fusilat ayat 2, tanzilum minar rahmanir rahim. Diturunkan dari Rabb yang maha pemurah lagi maha penyayang. Fusilat ayat 42, tanzilum min hakimin hamid. Diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. An-Nahl ayat 102, qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haq. Katakanlah Ruhul Kudus Jibril itu menurunkan Al-Quran dari Rabbmu dengan benar. Kemudian Quran surat Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Dan masih banyak ayat-ayat yang mengatakan tentang kata turun untuk wahyu. Misal inna lali pokoknya masih banyak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan ad-dzikra, Quran itu, dan kami yang akan menjaganya. Masih banyak pokoknya ayat-ayat tentang turun, dan dikumpulkan mungkin puluhan mungkin. Nah, kemudian berikutnya Allah juga menyebut dengan kata fis sama. Fi itu di dalam, sama itu langit, seolah-olah di dalam langit, tidak. Fis sama di sini maknanya itu ala, berarti di atas langit. Nah, sama di sini bermakna langit tapi maknanya tinggi.
Nah, disebutkan tentang kata itu dalam firman-Nya Quran surat Al-Mulk ayat 16, a'amintum man fis sama'i ayyahshifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Di atas langit, jadi bukan di dalam langit, di atas langit, fis sama ini, bahwa dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang. Ini ayat peringatan buat orang-orang yang tidak mau beriman. Apa kamu merasa aman di muka bumi berbuat sakarepe dhewe ketika Allah yang di langit mampu menggoncangnya dan menjungkir baliknya bersama kamu? Kemudian pada hadis disebutkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayang Allah Ar-Rahman. Irhamu ahlal ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang berada di bumi, maka kamu akan disayangi Rabb yang berada di atas langit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berdoa, jelas kita berdoa menengadahkan tangan, mengangkat tangan ke langit. Nabi SAW bersabda, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala maha pemalu dan maha mulia. Dari apa? Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi. Dia malu kepada hambanya jika hamba tersebut mengangkat tangan kepadanya. Jadi tangannya diangkat kepadanya. Ayyarudda huma sifron, kok kemudian dongo terus ditarik selesai maksudnya kok tidak dikabulkan. Sehingga ini menjadi indikasi salah satu cara atau sebab doa itu terkabul dengan ngangkat tangan. Ya enggak wajib, tapi sunnahnya kalau jenengan bener-bener pengen dongone niku kabul, angkat tangan ke langit, ke atas, nada. Kan tidak ada tuh sing tangannya didekek itu kan tidak ada tuh. Maksudnya tangannya didelekin Allahumma inni asli kan nggak ada, segini kan. Nah, termasuk dengan ningali nih kok imam-imam haram dan YouTube nih nek lagi kunut nopo tarweh nih kok. Nah, ini kan mengangkat tangan semua gitu kan. Bahkan jamaah yang sing angkat tangannya berbiar kan ini. Jadi nggak harus gitu ya, segini aja cukup gitu. Jadi nggak harus sampai kayak gitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil juga menyatakan bahwa Allah turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia berarti dari atas turun ke bawah. Dan ini jangan pahami berarti Allah itu lebih kecil daripada langitnya, tidak perlu. Karena nanti kaidahnya al-istiwa'u ma'lumun. Yang namanya istiwa itu sudah diketahui maknanya. Wal kaifiyatu majhulun, dan bagaimananya itu tidak ada yang tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakannya itu sebuah kesalahan. Artinya ketika ngomongkan asma wa sifat, Allah menyifati dirinya turun, ya sudah. Turun kita sudah tahu turun itu. Terus kemudian Allah bagaimana turun, nggak usah ditanyakan, nggak usah juga dibayangkan, karena itu wilayahnya Allah. Karena kalau kita ngayal-ngayal akhirnya terus berarti Allah ini Allah ngono, nah itu jadi salah gitu. Makanya dulu ada yang bertanya sama Imam Malik, begitu dijawab seperti tadi, al-istiwa'u maklumun, istiwa itu jelas. Kemudian wal kaifiyatu majhulun, gimana Allah istiwa itu nggak ada yang tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakannya itu sebuah kesalahan. Orang itu bariku diusir, minggato. Nah, itu. Jadi terkadang ulama itu terkadang di majelis itu ya sok-sok galak itu. Apalagi untuk orang-orang yang aneh gitu. Makanya orang-orang yang bertanya aneh-aneh itu berpotensi menyebarkan subhat di jamaahnya, diusir, suruh pergi. Dan dia merasa kecewa, bukannya introspeksi, akhirnya keluar bikin kelompok sesat. Dan makanya beberapa pendiri kelompok-kelompok sesat seperti Jamiyah itu mantan-mantan muridnya dari imam-imam besar kayak Hasan Al-Basri. Nah, orang-orang yang nggak puas dengan jawaban ulama, ya akhirnya mereka kemudian mencari jawaban dari filosof, dari rujukan-rujukan yang gak jelas, kemudian dirumus-rumuskan sendiri, dibikin-bikin sendiri. Nah, akhirnya muncullah kelompok, salah satunya nih
sufiyah itu sing jumlahnya sampai ribuan. Dengan ribuan itu arep pilih sing ndi, jenengan gak akan bisa memutuskan mana yang jenengan akan pilih. Meh mendekatkan kepada Allah dengan cara yang mubeng-mubeng itu, atau dengan yang gedrok-gedrok sikil, atau yang geleng-geleng kepala, atau yang mana, atau yang kemudian berpikir nyebut la ilaha illallah komplit, atau Allah Allah tok, atau hu tok, atau ha tok, yang mana? Bingung gitu kan. Belum lagi nanti macam-macam. Nanti nek ning India malah aneh-aneh. Dadi nek sing goyangke kepala, sing goyangke bokong, goyangke awak, enek sing jempalikan ra karu-karuan. Wis saestu. Makanya Islam itu sebenarnya enggak serhot itu gitu kan. Dan jalan kebenaran itu cuma satu. Nabi pernah gambar jalan lurus, kemudian kiri kanan itu digambar dan mengatakan ini loh jalan Islam. Terus itu tekan surga, kiwa tangan niki banyak penyeru menuju gerbang neraka. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama itu kalau disampaikan, ya, ini loh ayatnya, ini loh hadisnya dan jelas, maka enggak usah ditafsirkan aneh-aneh. Makanya dari tadi kan Allah di atas, wahyunya turun, Allahnya turun, kemudian doanya naik, Allah mengabulkan dari atas ke bawah, kemudian malaikatnya yang turun. Ini yo terus ditafsirkan di mana-mana, di dalam diriku, dalam hatiku, ketemu sama aku. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang itu kita itu harusnya introspeksi gitu. Jangan sampai ya, kita itu diseret sama syaitan untuk memahami sesuatu yang sudah jelas tapi jadi sama. Nah, terkait Allah turun dalam sebuah hadis riwayat muttafaqun alaih, berarti disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailah ila sama'id dunya. Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa sulusul lail, ketika malam itu tinggal sepertiga. Nah, tinggal jenengan misal malam niku mulainya jam 6 nanti jam 4 misal gitu, jam 4. Berarti pirang jam gue Mas? Sampai 10. Ya, 10 dibagi 3. Berarti 3,5. Ya, 3 lah, 3,3. 3,5. Berarti 6 tambah 7. Nah, kira-kira 1,5 lagi. Nah, mulai 1/2 sampai subuh. Nah, di sini disebutkan Allah turun sepertiga malam terakhir. Nah, ngapain Allah turun? Yaqulu, di situ Allah kemudian berfirman, may yad'uni fa astajibalah, sapa sing donga tak kabulno. May yasalni fa u'tiyalah, sapa sing njaluk tak kei. May yastaghfiruni fa aghfirullah, siapa yang minta ampun tak ampuni. Makanya jangan nggak usah mikir turunnya Allah gimana, itu udah wilayah Allah. Yang harus kita tanya, sepertiga malam terakhir kita bangun apa enggak? Lah ngono lho. Ada orang itu nggak fokus di dirinya tapi malah gagas Gusti Allah gitu. Pengen detail, ketika disebutkan Allah punya tangan, penasaran tangannya kayak ngopo. Tidak perlu, makanya Imam Malik tadi mengatakan tangan itu udah jelas. Kemudian mempertanyakan tangannya Allah seperti apa, itu sebuah kesalahan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak untuk dipertanyakan secara detail, tapi begitu Allah menyebutkan tentang dirinya itu kita imani seperti itu. Makanya itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi dalam beberapa pernyataan itu juga mengangkat tangan ke langit buding gitu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, qalu nasyhadu annaka qad balaghta wa addaita wa nasahta. Mereka pada waktu itu sahabat yang hadir ketika berkumpul dalam jumlah yang banyak, mereka berkata, kami benar-benar bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, menunaikan dan menyampaikan nasihat kepada kami. Faqala bi isba'ihi as-sababah, maka beliau berisyarat dengan jari telunjuknya ke arah langit. Yarfa'uha ila sama, diangkat ke langit. Wa yankutuha ilan nas, dan beliau berkata kepada manusia diangkat ke langit. Beliau mengatakan Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah persaksikan bahwasanya mereka sudah menyatakan, mereka sudah mendengar peringatan yang aku sampaikan gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Jadi nek jenengan misalnya tangga jenengan mriki masuk Islam, syahadat asyhadu alla ilaha, enggak apa-apa gitu. Jadi Nabi sudah contohkan diangkat tangannya ke langit ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum enggak cuma sampai di situ, bahkan Firaun
dulu pernah memerintahkan panglimanya yang namanya Haman. Jadi jangan kalau baca nama-nama di Quran itu, nggak semuanya itu nama orang baik. Jadi kalau disebut nama di Quran itu kemudian dua, baik yang amat baik atau jelek yang amat jelek. Nah, makanya jangan yang mau ngambil untuk jadi nama putrane, putune, gitu kan, harus hati-hati. Yo jenengnya apa? Haman itu, tapi di Quran itu wong elek kan gitu. Putune sinten mbah namine sing baru lahir? Firaun, nah kan elek gitu kan. Maka jangan ngambil nama-nama yang jelek gitu kan. Nah, Firaun pernah minta kepada Haman untuk membuatkan tangga ondo ke langit. Kenapa? Karena Firaun aja tahu kalau Tuhan Musa itu di langit. Nah, Allah berfirman tentang kelakuan Firaun ini, wa qala fir'aunu ya Hamanu ibni li sorhan la'alli ablugul asbab. Firaun berkata, hei Haman, buatkan untukku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu langit. Ada yang bilang itu menara, ada yang bilang itu ondo. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadiba. Biar apa pintu-pintu itu? Biar aku bisa ke sana tak injengi Tuhane Musa, dan sesungguhnya aku melihat Musa ini cuma pendusta. Musa kok nyembah Tuhan sing ning langit tak injengi kaya ngopo to. Jangankan kok zaman sekarang udah ada menara dhuwure sampai hampir setengah kilo ngadep lho Pak, setengah kilo mriko ngadep menapa Burj Khalifah. Terus ten Malaysia enten lali aku jenenge. Nah terus ten mengke Saudi niku nggih ajeng gawe menyaingi Burj Khalifah. Ya enggak bakal, karena yang namanya langit satu tok itu udah 500 tahun perjalanan, naik ke atasnya 500 tahun perjalanan, sampai 7 itu 500 ping 7 3.500 tahun perjalanan, enggak bakal gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika jenengan lihat apa kayak pesawat ula-alik naik itu cuman ada di wilayah langit dunia, dia belum nembus langit satu pun belum, masih di wilayah langit dunia. Secetek itu ilmunya manusia. Makanya nek konteknya cuma dibangunkan bangunan tidak akan nyampe. Tapi Fir'aun secara fitrahnya dia sudah berusaha untuk nginceng. Ini menunjukkan Fir'aun aja ngakoni kok Tuhan Musa itu di langit. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil begitu banyak saya sampaikan, poinnya yang mau saya jelaskan pada pagi hari ini bahwasanya Allah Rabb kita Azza wa Jalla sudah menyebutkan sifat-sifatnya, dan Allah menegaskan antum a'lamu amillah, apa kamu itu lebih tahu daripada Allah. Nah, ketika Allah sudah menegaskan itu, tentu pernyataan tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah kita kembalikan kepada Allah dan kita terima seperti itu saja. Tidak usah ditambahi, tidak usah dikurangi, dan jangan ditafsirkan dengan tafsir-tafsir yang melenceng. Jelas di atas ditafsirkan di mana-mana. Jelas Allah turunkan tapi ditafsirkan yang aneh-aneh. Dan pemahaman seperti ini ya ketoke bukan hal yang gimana-gimana, tapi dalam akidah Islam itu kesalahan yang fatal. Nah, mungkin bahasa negara ini tidak mengancam stabilitas negara gitu kan. Perbedaannya harus dihargai, tapi dalam konteks akidah itu sebenarnya sebuah kesalahan yang fatal. Kenapa? Nah, ini penting. Ketika kita nggak bisa mendudukkan Allah di atas, kemudian kita meyakini sebagaimana keyakinan sebagian orang-orang Jahmiyah, orang-orang Sufiyah, kalau Allah itu bisa bersemayam dalam diri manusia, Allah itu turun di bumi, maka akhirnya jadilah apa yang jenengan mungkin pernah saya jelaskan di sini tentang berkeluargakah Allah, bahwa Allah itu di langit terus diturunkan di bumi, bahkan nggak cuma di bumi, dimasukkan ke perut manusia. Bahkan nggak cuma masuk di situ, ditinggalkan di situ 9 bulan 10 hari bersama dengan jeruan dan kotoran di situ, kemudian dikeluarkan lewat jalur yang kotor juga, kemudian dia keluar pun bersama dengan lumuran banyu ketuban, dan kemudian nggak bisa apa-apa, kemudian digedekkan, akhirnya jadilah manusia yang dikenal dengan Isa, yang mereka sebut Yesus, kemudian dipertuhan. Nah, inilah yang kemudian ketika kita memahami Allah itu di langit, tidak akan sampai pada level ini.
Makanya nanti kalau ada orang mempertuhankan binatang, mempertuhankan manusia, atau mungkin ada manusia yang ngaku Tuhan, ini kan cukup memahami kira mungkin Allah iki ning langit ngopo kok tekan koyo ini bentuke kayak koyo ngono meneh gitu kan. Apalagi orang India itu sing apa jenenge Sai Baba itu wis lemu, elik gitu kan, keriting karo-karuan gitu kan. Sebagian orang nyebutnya Tuhan, sebagian orang nyebutnya dewa, sebagian orang nyebutnya dajjal. Itu salah semua. Tuhan jelas ora, nek dewa ya jelas ora, disebut dajjal matanya dua-duanya sehat. Makanya kelebihan-kelebihan pada manusia itu tidak akan mengangkat dia pada level ketuhanan. Saya bapak niku nganu, kelebihannya yang saya lihat di medsos ini itu anggar keselak ngono ki metune cincin emas Pak. Nah, cincin emas, sosok kalung, gelang. Nah, oleh orang-orang yang tadi itu yang kedonyan, yang butuh donyo kayak gitu-gitu terus diagungkan, dimuliakan, kemudian disujudi, kemudian dikerubungi, dikei macam-macam gitu kan. Dan ning Indonesia nggih enten ngono kuwi jenenge Dimas Kanjeng ya. Nembe mawon bebas. Nah, pun buka praktek mulai tanpa depokan. Makanya kesesatan itu enggak cuma muncul dari agama-agama lain, bahkan dari agama kita pun banyak. Nanti ada istilah nama manunggaling kawula Gusti ya toh. Nah, itu ada di zaman konon ya. Kula tidak tahu faktanya, tapi umpama itu benar itu ya alhamdulillah, sunan-sunan itu akidahnya benar. Jadi muncul di zaman sunan-sunan itu. Begitu orang ini muncul, para sunan itu menasihati, "Oh iki kleru." Jadi enggak cuma khilafiyah, ngawuriyah gitu. Dan ngawurnya level akidah. Dinasihati enggak mau, akhirnya apa? Sunan-sunannya bermusyawarah, terus dihukum mati lah wis gitu. Karena memang keyakinan-keyakinan itu sebenarnya itu memang benar nggak mengancam negara dalam artian nganggo senjata, enggak, cuman lisan-lisan aja, tapi itu merusak manusia dari level akidah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia sudah akidahnya rusak, ya udah, jangankan kepada orang hidup Allah diturunkan, kadang ada orang yang meyakini Allah itu bersemayam di kuburan-kuburan wali, orang-orang yang dianggap wali. Makanya hal-hal seperti ini ketika kita paham Allah di mana, maka kita nggak akan meletakkan Allah tidak pada tempatnya. Maka dan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini sebuah materi yang simpel, singkat, padat, dan syarat akan dalil. Tentu saya berharap nggak saya sampaikan bertele-tele agar dengan juga tidak menginterpretasikan aneh-aneh. Pokoknya ringkas, simpel, enak, dan dengan bisa terima bahwasanya dalilnya jelas, banyak dari hadis, dari ayat, kalau Allah itu di atas dan tidak di mana-mana. Maka dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Allahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.